Meng Mei-ling, atau dikenal juga sebagai Michelle, lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1991 di Chengdu, Provinsi Sichuan, Cina. Teman dan keluarga mengatakan kalau Michelle adalah orang yang ramah dan pintar. Ayahnya meninggal saat gempa di tahun ke-2008, tapi dia tetap menjadi gadis yang penuh tekad dan menjalani hidupnya semaksimal mungkin. Michelle sangat pintar dan selalu mendapatkan nilai yang bagus. Dia bercita-cita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri. Ibunya mendukung penuh keinginannya, berpikir putrinya akan lebih baik jika belajar di Australia. Bibinya Michelle, Bibi Leng, tinggal di Australia, sehingga akan ada yang menjaga Michelle di sana, pikir ibunya. Sehingga pada tahun 2011, Michelle mendaftar di Universitas Teknologi di Sydney dan lulus dengan gelar di bidang studi bisnis pada tahun ke-2014. Michelle tinggal di apartemen bibinya, dan Bibi Leng sendiri juga telah memiliki seorang putri yang umurnya 2 tahun lebih muda dari Michelle. Michelle dan sepupunya sangat akrab, sehingga membuat suasana rumah makin nyaman. Pada tahun 2012, Bibi Leng yang saat itu berumur 44 tahun, menikah dengan Derek Barrett yang berumur 24 tahun, 3 tahun lebih tua dari Michelle. Derek dilaporkan sebagai seorang spesialis IT yang sedang menganggur setelah pernikahan bibinya. Mereka semua tinggal bersama di suburban Campsie, New South Wales. Derek orangnya pendiam dan memiliki sifat yang pasif, sehingga tidak ada seorang pun di rumah itu yang berpikir kalau dia punya sisi gila dalam dirinya. Derek awalnya memiliki obsesi seksual terhadap putri tirinya, sepupu Michelle. Dia sering mengambil foto dan video sepupunya Michelle secara diam-diam saat sedang mandi atau berganti pakaian dan digunakan untuk coli. Selang beberapa waktu, dia juga memiliki obsesi seksual terhadap Michelle, berpura-pura menjadi seorang paman yang peduli, padahal aslinya adalah seorang maniak seks. Derek yang telah memasang kamera kecil di kamar mandi, tersembunyi di antara perlengkapan mandi, langsung merekam aktivitas mandi Michelle dan sepupunya. Derek lalu menyimpan rekaman tersebut dan dipakai buat coli. Pada malam hari dia biasanya menyelinap ke kamar gadis-gadis itu dan mengintip mereka tidur sambil coli. Pada pagi harinya, Michelle dan sepupunya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, sehingga Derek melakukan hal itu lagi dan lagi dan lagi. Lalu, kenapa Bibi Leng tidak tahu kelakuan bejat suaminya? Karena Bibi Leng selalu sibuk bekerja dan sering melakukan perjalanan bisnis hingga beberapa hari lamanya. Jadi di rumah hanya ada Michelle, sepupunya, dan pamannya. Sehingga masuk akal jika aktivitas obsesi dan fantasi ini terjadi saat bibinya pergi. Namun tidak ada seorang pun yang memprediksi bahwa Derek akan melakukan hal yang lebih jahat lagi. Di sebuah hari Minggu, tanggal 24 April tahun 2016, Derek pergi ke stasiun kereta api untuk menjemput istrinya yang baru pulang dari perjalanan bisnis. Sesampainya di rumah, Bibi Leng hanya melihat anaknya, kemudian bertanya pada suaminya, "Mana Michelle?" Derek menjawab kalau ia tidak melihat Michelle dalam 2 hari. Bibi Leng merasa ada yang janggal karena Derek tidak bekerja. Tidak mungkin kalau tidak bertemu Michelle. Untuk mendukung ceritanya, Derek kemudian mengatakan kalau Michelle belakangan ini sering pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Saat Bibi Leng bertanya pada anaknya tentang keberadaan Michelle, ia menjawab tidak tahu karena ia sering menginap di rumah teman beberapa hari terakhir. Sehingga Bibi Leng menghabiskan waktu seharian untuk mencari keberadaan Michelle. Tetapi karena teleponnya mati dan sudah tidak tahu harus mencari kemana, Bibi Leng memutuskan untuk menghubungi ibunya Michelle di Cina untuk bertanya apakah dia tahu keberadaan Michelle. Tetapi tidak ada satupun keluarga Michelle di Cina yang tahu keberadaannya. Keesokan harinya, karena khawatir, Bibi Leng beserta suaminya datang ke kantor polisi untuk melaporkan orang hilang, untuk menarik lebih banyak perhatian atas hilangnya Michelle. Mereka juga mengajukan laporan orang hilang pada kedutaan Cina di Australia. Tidak lama kemudian, Michelle telah ditemukan, tapi hati bibinya hancur saat mengetahui Michelle telah meninggal. Sebuah jasad telah ditemukan bahkan sebelum Bibi Leng mengajukan laporan. Hari Minggu, tanggal 24 bulan April, sekitar jam 10:30 pagi, beberapa turis melapor
telah melihat sebuah jasad tanpa busana mengapung di air di dekat Snapper Point, sekitar 128 km dari Kempsey. Sebuah tim dikirim untuk mengambil jasad tersebut. Jasad yang awalnya tak teridentifikasi dan hanya digambarkan sebagai wanita Asia yang berumur 20-35 tahun dengan tinggi sekitar 170 cm. Sulit memperkirakan berapa lama jasad tersebut telah berada di sana karena penguraian pada jasad telah dimulai. Kepala kepolisian, Gary Jubelin, ditugaskan dalam investigasi. Petugas kepolisian mengecek ulang laporan orang hilang dan menemukan nama Michelle. Menduga kalau itu adalah jasad Michelle, mereka membuat ulang sketsa jasad tersebut dan mencocokkannya dengan foto Michelle, sehingga bisa disimpulkan kalau jasad tersebut adalah Michelle. Berita ini sampai pada keluarga Michelle di Cina, sehingga mereka datang ke Australia. Di tengah rasa sedih dan duka, mereka menuntut jawaban atas apa yang telah terjadi pada Michelle. Apalagi ditambah keadaan jasad Michelle yang sangat tragis. Michelle telah diserang dengan parah, dengan banyak luka pada tubuhnya. Saat autopsi, pemeriksa medis mengidentifikasi lebih dari 30 luka tusukan. Polisi segera bergerak cepat dan berhasil menemukan keberadaan Michelle di tanggal 21 bulan April, di hari di mana ia menghilang. Dia terekam CCTV saat berbelanja di Pitt Street sekitar pukul 3 sore. Tidak ada tanda-tanda kecemasan di wajahnya atau tanda-tanda ingin lari. Dia hanya berjalan-jalan santai di mall. Setelah itu, Michelle terlihat saat akan menaiki sebuah kereta dari St. James Railway Station dan tiba di Kempsey Railway Station sekitar jam 4:30 sore dan terlihat seperti akan pulang ke rumah. Itu adalah rekaman terakhir yang menunjukkan saat Michelle masih hidup. Polisi mulai mencurigai Derek karena saat penyelidikan, keterangan yang diberikan Derek sangat meragukan. Derek mengatakan kalau ia melihat Michelle terakhir kali pada hari Kamis tanggal 21 bulan April. Setelah makan malam di hari tersebut, Derek dan Michelle menonton film. Kemudian, Michelle pergi ke kamarnya untuk tidur. Saat Derek bangun di hari Jumat, tanggal 22 bulan April, Michelle telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Derek mengaku kalau ia tidak melihat Michelle pergi karena ia bangun kesiangan. Karena kurang yakin dengan keterangan tersebut, polisi kembali memanggil Derek untuk diinterogasi. Polisi mulai menanyakan bagaimana hubungan Derek dengan Michelle. Dia berulang kali ditanyai, tetapi menolak untuk menjawab dan bersikeras meminta pengacara. Melihat betapa defensifnya dia, pihak berwenang menyatakan kalau sekarang ia adalah tersangka. Para penyelidik bekerja cepat untuk memproses kasusnya. Setelah melacak sinyal ponsel Derek, polisi menemukan kalau Derek pernah berada di area tempat jasad Michelle ditemukan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Derek di sana? Apa yang dilakukan Derek di sana? Polisi segera mengecek rekaman CCTV. Terlihat sebuah mobil yang sama dengan mobil Derek berada di sekitar Snapper Point sekitar pukul 7 pagi pada tanggal 24 bulan April. Derek bersikeras kalau itu bukan mobilnya. Tetapi penyelidik menemukan rekaman CCTV lain yang menunjukkan Derek sedang membeli bensin dan membeli minuman di sebuah pom bensin dalam perjalanannya ke Snapper Point. Ketika dihadapkan dengan fakta bahwa ia telah berbohong tentang kegiatannya di tanggal 24. Derek menyalahkan ingatannya yang buruk karena mengkonsumsi obat. Dia terus berbohong untuk melindungi diri. Handphone milik Derek kemudian disita dan diberikan pada spesialis untuk penyelidikan. Setelah berhasil memulihkan data-data yang telah dihapus pada handphone Derek, polisi sangat terkejut saat menemukan di antara file yang telah dihapus terdapat foto dan video Michelle dan sepupunya Michelle sedang mandi, serta video Derek yang sedang koli di sebelah ranjang Michelle. Selain didakwa atas menghilangkan nyawa Michelle, serta merekam tanpa izin, Derek didakwa atas 27 tuduhan lainnya. Pada bulan Desember tahun 2017, Derek mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman maksimal 46 tahun penjara, dengan kemungkinan dibebaskan setelah 34,5 tahun. Derek hanya duduk sambil menunduk tanpa ekspresi. Dia mulai mengeluh tentang masa kecilnya yang sulit dan sering diejek di sekolah. Namun psikiaternya menyimpulkan bahwa ia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Derek meminta maaf pada istrinya dan keluarga Michelle lewat sebuah tulisan, mengatakan bahwa tidak ada kata-kata yang bisa
mengekspresikan penderitaan yang telah ia sebabkan, tapi seberapa besar pun penyesalan tidak akan bisa menghapus penderitaan keluarga Michelle, dan tidak ada kata maaf yang bisa menghidupkan Michelle kembali. Dan ini bukan akhir cerita. Awalnya Derek tidak pernah didakwa dengan pemerkosaan hingga beberapa tahun setelah kejadian tragis itu. Di tahun 2019, ketika seorang wanita tua menemukan sebuah flash disk yang berisikan foto dan video Derek sedang menikmati tubuh Michelle beberapa saat sebelum Michelle dibunuh. Ketika wanita itu melihat foto dan video tersebut, dia langsung menyerahkan flash disk tersebut ke pihak kepolisian dan langsung mengidentifikasi kalau orang dalam foto dan video adalah Derek. 9 video ditemukan dalam USB tersebut. Dimulai dari Derek memasuki kamar Michelle dan dilanjutkan dengan kejahatan yang mengerikan. Hakim Mahkamah Agung, Helen Wilson, mengatakan Michelle dinodai secara kejam oleh seorang pelaku yang senang menyakiti dan merendahkan korbannya. Berdasarkan bukti video itu, pada tanggal 21 bulan April, saat peristiwa itu terjadi, Michelle tiba di rumah sekitar tengah malam. Dan setelah tengah malam, Derek memulai rencana jahatnya. Michelle terkejut saat Derek memasuki kamarnya, tepat saat ia mulai mengantuk. Derek langsung menyerang Michelle dan memplester mulutnya agar tidak teriak, serta mengikatnya. Setelah membuka semua pakaian Michelle, Derek mulai mengambil foto dan video tubuh Michelle tanpa busana, termasuk mengambil gambar bagian tubuh di atas dan di bawah perut. Sekitar pukul 8 pagi tanggal 22 bulan April, saat Derek mengambil foto terakhir, Michelle masih dalam keadaan sadar, tapi sangat gemetar karena ketakutan. Di hari itu juga, pukul 4 sore, sepupunya Michelle pulang ke rumah. Dia tidak tahu Michelle sedang dalam keadaan terikat dan terkurung di kamar sebelah. Michelle mencoba berteriak minta tolong tapi tidak terdengar, hingga sepupunya pergi lagi dari rumah. Di dalam kamar, Derek telah memasang banyak kamera. Dia mempersetubuh Michelle dan merekamnya dari berbagai sudut karena obsesi dan fantasi jahatnya. Dasar anak kambing. Dalam video, terdengar bagaimana Michelle menangis dan memohon supaya Derek berhenti. Tetapi Derek yang sudah gelap mata tidak mau berhenti. Dan setelah 2 hari, Derek menusuk Michelle sebanyak 40 kali yang menyebabkan hilangnya nyawa Michelle. Setelah itu Derek membuang jasad Michelle di Snapper Point. Derek mendapatkan tambahan 20 tahun penjara dari 9 pelanggaran seksual yang baru. Namun hukuman ini akan dijalani bersamaan dengan hukuman yang dijalaninya saat ini, yaitu 46 tahun. Jadi tidak menambah durasi total masa penahanannya, hanya menambah sedikit masa minimum tahanan sebelum dia dapat dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Menurut kamu, dengan hukuman tersebut, apakah keadilan telah ditegakkan?